Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kebakaran melanda sebuah rumah sekaligus tempat pembuatan mebel di Kelurahan Botoramba, Kabupaten Goa. Upaya seorang laki-laki yang menyamar menjadi seorang wanita di Kabupaten Pindrang terbongkar saat akan nikah. Lomba makan kerupuk, balap karung hingga lomba tangkap bebek digelar untuk para penyandang disabilitas di Kota Pindrang. Menjelang puncak Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia, Lapas Kelas 2B Maros menggelar Pekan Olahraga dan Seni bagi warga binaan. Kegiatan ini diharapkan mampu menumbuhkan rasa solidaritas dan nasionalisme meski para peserta tengah menjalani masa hukuman. Sebanyak 247 warga binaan di Lapas Kelas 2B Maros, Kecamatan Mandai ini terlihat antusias mengikuti berbagai lomba olahraga dan seni yang digelar dalam rangka HUT ke-80 Republik Indonesia. Sorak-sorai pemain pun terdengar dari peserta lomba voli dan sepak takraw. Sebagai atlet profesional, gerakan warga binaan dalam bermain sepak takraw ini cukup lihai dalam mengolah si bola rotan. Berbeda dengan lomba catur, wajah para peserta tampak serius dan berpikir. Selain lomba tadi, pihak lapas juga menggelar lomba bernyanyi dan baris-baris. Kegiatan digelar selama 7 hari ini untuk menyemarakan HUT Republik Indonesia dan juga menjadi ajang menjaring bakat terpendam dari warga binaan. Tugas ini ada kegiatan-kegiatan seperti voli, catur, tenis meja, takraw, mungkin nanti juga ada pertandingan karaoke jika waktunya memungkinkan. Ya, ini salah satu upaya juga selain mencari bakat-bakat dari warga binaan itu sendiri, sekaligus juga dalam rangka menyemarakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke-80 tentunya. Tentu ada yang menang, ada yang kalah. Nah, yang menang ini tentu diberi apresiasi. Ya, alhamdulillah juga kita menyiapkan tentu sebagai bentuk apresiasi kepada mereka, bisa dalam bentuk piagam maupun dalam bentuk hadiah dan lain. Bagi warga binaan, kegiatan ini tak sekedar ajang hiburan, tapi juga menjadi sarana untuk mempererat silaturahmi antara sesama narapidana dan petugas. Tentunya ini menjadi sarana bagi kami warga binaan pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Maros dalam menyalurkan bakat seperti bermain voli, bermain tenis meja, dan banyak sekali olahraga yang diperlombakan di dalam, Pak. Kalau tadi ikut olahraga apa? Saya tadi ikut olahraga voli, Pak. Olahraga voli ya? Yeah. Bagaimana dengan teman-temannya sendiri? Apakah antusias ikut olahraga ini? Sangat antusias mengikuti olahraga ini, Pak. Apa yang diharapkan dari kegiatan ini? Saya mengharapkan untuk selalu adanya tali persaudaraan, terjalin silaturahmi yang baik antara warga binaan dan petugas. Meski di balik jeruji, warga binaan juga berhak untuk memperingati HUT kemerdekaan. Reza Habu melaporkan dari Kabupaten Maros. Berbagai lomba untuk penyandang disabilitas digelar untuk menyemarakan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Parepare. Di antaranya lomba makan kerupuk dan lari karung untuk penyandang disabilitas dan lomba tangkap bebek dengan mata tertutup. Kendala bahasa bukan berarti tak bisa ikut berlomba. Sejumlah penyandang disabilitas di Kota Parepare juga ikut memeriahkan HUT ke-80 Republik Indonesia. Lomba yang pertama kali dilakukan untuk warga berkebutuhan khusus ini seperti makan kerupuk dan lari karung. Melalui instruksi dengan bahasa isyarat, para penyandang disabilitas ini akhirnya mampu menyelesaikan lomba. Lomba ini dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada warga yang berkebutuhan khusus untuk ikut berpartisipasi. Disabilitas difabel dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 di Kota Parepare yang baru juga pertama kali teman-teman disabilitas laksanakan. Ini ada tunarungu, ada tunadaksa, dan kita lakukan dalam beberapa etape perlombaan, yaitu lari karung, makan kerupuk, memasukkan kelereng ke dalam botol,
Dan Di tempat terpisah, Kelurahan Watang, Bacukiki, Kota Parepare, kemeriahan lomba perayaan HUT juga terlihat. Di tempat ini warga berlomba menangkap bebek, tapi dengan mata tertutup. Peserta yang bergerak tanpa arah ini pun mengundang gelak tawa penonton. Lomba ini tidak hanya diikuti anak-anak, namun juga orang dewasa. Setiap tahun kita mengadakan lomba-lomba seperti ini, tapi yang lebih menarik ini di antara semua lomba tangkap bebek lah yang banyak peminatnya. Memang luar biasa karena kami juga ikut serta bersama warga sekitar. Jadi memang tangkap bebek ya. Selain untuk memeriahkan HUT RI, lomba ini juga diharapkan dapat menanamkan nilai-nilai nasionalisme di kalangan masyarakat. Suardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Apa jadinya di saat mau menikah ternyata calon pengantin perempuan tak lain dan tak bukan adalah seorang laki-laki. Warga Pindrang yang curiga membongkar pernikahan samaran ini hingga acara nikah pun dibatalkan. Buka, Be. Buka, kasih lihat ke tuh. Kecurigaan warga di Desa Baseang, Kecamatan Lembang, Pindrang akhirnya terjawab. Wanita yang mengaku bernama Widya ternyata seorang laki-laki bernama Supatria. Buka, Be. Buka, kasih lihat ke tuh. Awalnya warga merasa curiga dengan gerak-gerik dari Widya saat menjadi mempelai wanita ketika akan melangsungkan pesta pernikahan. Untuk membuktikannya, warga pun membuka cadar yang digunakan dan hasilnya ternyata Widya adalah pria. Peristiwa ini bermula dari perkenalan pria berinisial R dengan Widya alias Supatria di media sosial. Masa perkenalannya, Supatria yang berpura-pura sebagai wanita ini tampil dengan bercadar sehingga identitas aslinya tidak diketahui. Hubungan pun berlanjut hingga ke jenjang pernikahan. Namun menjelang akad nikah, barulah penyamaran Widya yang tak lain adalah Supatria terbongkar. Enggak, kan sudah aku bilang, enggak ada berkasku kalau mau menikah. Tapi katanya dia bilang, enggak apa-apa jinangki di kampung yang urus penghulu toh. Nah, pernah juga sempat penghulunya telepon, kalau bisa usahakan dulu berkasnya. Kan sudah bilang setengah mati enggak ada berkasku, karena ada pun ada berkasku kan laki-laki, tidak mungkin kan. Nah, saya bilang enggak ada. Memang tidak apa-apa, nanti tiba di kampung baru saya bicara sama imam. Manfaatkan. Hanya manfaatkan. Berapa uang tunai sudah dikirim sama korban ke kita? 28 juta. Diduga untuk mengelabui korban, Widya selalu menggunakan cadar untuk menutupi identitas lelakinya, termasuk saat panggilan video. Sementara mempelai pria sudah memberikan mahar sebesar 28 juta rupiah. Berkenalan lewat media sosial yaitu Instagram, dan yang si laki-laki ini mengaku perempuan bernama Widya dan menggunakan cadar. Setelah perkenalan di Instagram, lanjut ke WA, WhatsApp, dan mereka sering teleponan dan memang suaranya perempuan. Jadi si laki-laki tidak pernah curiga karena selalu menggunakan cadar dan suaranya memang mirip perempuan. Polisi kini menyita sejumlah pakaian dan tas perempuan sebagai barang bukti. Kini Supatria alias Widya menjalani proses hukum atas dugaan kasus penipuan. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pindrang. Laporan tadi mengakhiri berita Makassar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Primeriana berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.